Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai tugas dasar CPNS Tanah Laut dengan judul Branding Millennial Project. Dengan saya sendiri selaku ketua, yaitu Isela Loviana, beranggotakan Nur Halimah, Hairunisa, Septi Nur Latifah, dan Janatin Aliyah. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar kata kaum milenial. Milenial adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1980 hingga tahun 1995. Generasi ini lahir pada saat teknologi telah maju. Pada tahun 2020, 34% penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial. Pertanyaannya, apa yang salah dengan kaum milenial? Kaum milenial dengan sisi tren, selera, dan kemampuan menjadi berbeda seiring perkembangan zaman. Adanya dampak baik positif maupun negatif. Sisi positif mereka lebih bisa beradaptasi dengan teknologi, terbiasa dengan multitasking, dan juga mempunyai percaya diri yang baik. Sedangkan sisi negatif adalah terbiasa dengan kemudahan, kecanduan internet, dan mudah terpengaruh. Adanya generasi milenial menandakan kaum milenial akan membanjiri dunia kerja masa depan. Begitu juga dengan aparatur sipil negara. Seperti apa lingkungan kerja yang ramah bagi kaum milenial, khususnya aparatur sipil negara? Kami menyimpulkan menjadi ASN pintar. ASN pintar. P. Profesional. ASN menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan. I. Inovatif. ASN memiliki sebuah cara untuk menciptakan hal-hal yang baru dan kreatif. N. Netral. ASN tidak berpihak dan terpengaruh dari segala kepentingan pribadi ataupun kelompok. T. Transparan. Membuka akses seluas-luasnya bagi publik agar dapat mengetahui apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintah. A. Akuntabel. ASN harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan. Dan R. Responsif. ASN selalu cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan. Branding Millennial Project yang dikaitkan dengan 3 aspek, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Berkaitan dengan manajemen ASN, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan harapan baru bagi pelaksanaan manajemen ASN yang mana bertujuan untuk mencetak ASN yang kompeten, handal, dan kompetitif melalui sistem manajemen merit. Bisa kita ingat bahwa sistem manajemen merit menekankan kepada 3 hal, yakni tentang transparansi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. ASN sendiri terbagi menjadi 2, yakni PNS dan P3K, yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. ASN yang telah memperoleh haknya harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, yang mana sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang ada di dalam Undang-Undang ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Prinsip pelayanan publik. Dalam hal pelayanan publik, ASN pintar berkaitan erat dengan keprofesionalan dan sikap netral. Profesional adalah sikap yang harus dikembangkan oleh ASN, karena sebuah tantangan mereka untuk tetap berfokus pada pekerjaan dengan memberikan layanan maksimal bagi masyarakat. Selain itu, ASN juga diharapkan dapat bersikap netral atas partisipasi dalam pemilihan umum maupun di daerah. Kepemilikan rasa antusias yang tinggi ASN rentan terhadap pengaruh media sosial dan provokasi, sehingga diharapkan ASN dapat memiliki pengendalian diri yang baik. Dalam hal role of government, implementasi ASN pintar erat kaitannya dengan poin inovatif dan responsif. Di era digital ini, ASN, apalagi ASN milenial, dituntut mampu berinovasi dan berkreasi dalam mengoptimalkan kinerjanya. Misalnya, membuat terobosan baru tentang mudahnya pengaksesan informasi dengan menggunakan internet. Keterbukaan komunikasi dapat membuat ASN menjadi lebih responsif,
sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat membangun pelayanan yang prima dan membangun sebuah tim yang solid adalah kunci. Selain itu, ASN juga dituntut untuk memiliki kemampuan bekerja sama, berkolaborasi, koordinasi, serta bersinergi antar instansi dan melakukan perubahan pola kerja ASN. ASN milenial memiliki tantangan tersendiri ketika harus bekerja pada masa pandemi seperti saat ini. Tingginya kasus COVID-19 membuat ASN harus beradaptasi di era new normal. Adanya perubahan sistem kerja, dukungan SDM, serta dukungan infrastruktur seperti penyesuaian jam kerja 50% WFO dan 50% WFH. Menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, dan melakukan social distancing. Pelayanan umum dan kesehatan tetap dibuka demi melayani masyarakat. Khusus pejabat eselon seperti kepala dinas dan lain-lain tetap diwajibkan masuk kantor demi pelayanan. Tetap mendapatkan pengawasan oleh pimpinan unit kerja. Melakukan tugas dan pelayanan dengan komunikasi online maupun sistem daring. Pelayanan kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk memastikan kedisiplinan pegawai. Kemudian juga PPK mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana. PPK mempersiapkan lingkungan kerja untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Memperhatikan pedoman penggunaan TIK serta keamanan informasi dan keamanan cyber. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Latsar!